Badai politik yang menumbangkan sejumlah anggota dewan ternyata belum berakhir. Setelah Nasdem menonaktifkan Ahmad Sohroni dan Nafa Urbah, kemudian PAN yang menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, lalu selanjutnya adalah Partai Golkar yang sudah menonaktifkan Adis Kadir. Tapi publik masih menunggu satu partai politik besar, yaitu PDI Perjuangan, yang dinilai harus melakukan evaluasi setelah adanya spotlight yang masuk ke salah satu kader PDI Perjuangan, yang juga anggota DPR, Deddy Sitorus. Karena narasi-narasi yang muncul dari beberapa statement yang dikeluarkan oleh Deddy Sitorus ini dinilai oleh publik cukup membuat mereka geram, sehingga meminta agar Deddy Sitorus ini bisa ditindak seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh partai politik lainnya kepada kadernya. Publik pun secara terbuka mempertanyakan mengapa kader PDI tersebut masih aman di posisinya. Padahal ia juga dianggap sudah melukai hati rakyat dengan pernyataan yang dinilai arogan. Kemarahan publik terhadap Deddy Sitorus ini sendiri dipicu oleh pernyataannya yang dianggap merendahkan, karena dianggap DPR ini tidak boleh dianggap sebanding dengan rakyat biasa. Dalam sebuah forum di media sosial, diduga bahwa Deddy Sitorus ini mengontarkan kalimat yang mengisyaratkan superioritasnya sebagai pejabat di atas rakyat biasa. Pernyataan ini disampaikan di tengah situasi rakyat yang memang sedang berjuang menuntut FHT. Kemudian juga menuai kecaman juga dari berbagai pihak karena dinilai gaji DPR sudah sangat tinggi itu, tapi tidak punya empati terhadap masyarakat. Tapi sampai sekarang memang PDI Perjuangan belum mengeluarkan statement apapun, belum bersikap apapun meskipun sudah diawali dengan Nasdem, PAN, juga Golkar untuk menonaktifkan kadernya dari posisinya di DPR RI. Ini DPR sekian gajinya. Bagaimana dengan rakyat jelata? Bagaimana dengan yang UMR? Anda kok mempertentangkan, membandingkan DPR dengan rakyat jelata atau pekerja UMR? Rakyat jelata. Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti misalnya Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit, yang nggak bisa sama dong. Anda membandingkan gaji menteri dengan cleaning service, nggak sama dong gaji. Ini membandingkan sesuatu harus apple to apple, harus yang setara. Ketika Anda membandingkan gaji DPR, kan nggak mungkin Anda bandingkan sama tukang becak. Kalau mau bandingkan gaji DPR sebagai pejabat dari lembaga tinggi negara, bandingkan dong dengan siapa? Pejabat dari lembaga tinggi negara lainnya. Misalnya lu bandingkan dengan menteri. Lu bandingkan dengan misalnya dengan Kapolri, dengan Dirjen. Kan gitu nih. Anda bandingkan dengan deputi lembaga negara misalnya. Masa dibandingkan sama kerja UMR? Bukannya meminta maaf, malah tambah bikin rakyat makin geram. Memang agak lain ya partai yang satu ini kader-kadernya ya, seperti Deddy Sitorus ini. Kesimpulannya ya, statement Deddy Sitorus itu jangan samakan dia DPR maksudnya dengan rakyat jelata. Beda. Sok kali Deddy Sitorus. DPR itu karyawannya rakyat, mewakili rakyat, digaji oleh rakyat. Sebetulnya rakyat ini nggak muluk-muluk ya masalah gaji DPR naik nggak jadi masalah, tetapi gaji masyarakat, gaji karyawan ya, buruh juga naik dong. Masa gaji DPR aja yang naik? Itu aja simple ya kan. Gaji DPR naik, gaji karyawan, gaji buruh nggak naik, bahan pokok naik ya kan. Nggak betul udah kayak gitu. Simple kemauan rakyat. Ini emang agak lain ya partai yang satu ini kadernya. Sampai dengan saat ini pun nggak ada keluar dari mulut si Deddy Sitorus itu ya kalimat maaf, kata maaf ya atas apa yang telah diucapkannya itu, menyakiti hati rakyat tentunya. Nasdem nonaktifkan siapa? Nafa Urbah. Sahroni, PAN nonaktifkan siapa? Eko dengan Uya Kuya ya. Nggak tahu itu apa dinonaktifkan aja, apa diberhentikan, dicopot, nggak tahu. Yang jelas adalah tindakannya. Golkar pun sama. Ini partai yang satu ini gimana ceritanya ini? Sampai saat ini ya kan. Nah yang lucunya lagi, permohonan maaf dari Deddy Sitorus itu diwakilkan guys, diwakilkan oleh Said Abdullah. Ini gimana nih? Hah? Gimana wakil rakyat yang satu ini dari partai merah ini, partai banteng ini teman-teman? Nah kita juga akan dengerin komentar pedas, kritikan pedas Iyas Subiakto dengan situasi yang terjadi saat ini. Tentunya untuk para karyawan rakyat ini, DPR. Nah sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini.
Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus, Ibu Saudaristi, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan kekeliruan yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sitorus. Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf. Menyangkut hal-hal yang seperti disebutkan tadi, Pak Deddy Sitorus, Sadaristuwati, maka menurut hemat kami dari sisi fraksi PDI Perjuangan dengan kedaulatan dan otonomi yang kami miliki, berilah kesempatan DPP partai. Namun kami melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus atau kemudian Ibu Sadaristuwati secara etik kita semua menjadi pelajaran bagi kita untuk mempergunakan diksi atau frasa yang menimbulkan empati dan simpati kepada rakyat. Agak lain memang ya, partai yang satu ini kader-kadernya wakil rakyat meminta maaf diwakilkan juga. Ini gimana nih guys? Silakan ketik di kolom komentar ya. Langsung kita dengerin nih komentar pedas dari Pak Iyas Subiakto. Tentunya bikin telinga para wakil rakyat yang terhormat ini panas. Terima kasih Pak Prabowo sebagai presiden sudah ngumpulin ketua partai kemarin ke istana. Terus banyak yang komentar kenapa PSI nggak ada, Kaisang nggak ada. Ngomong Kaisang kan nggak di kabinet, bro. Yang perlu ditanya kenapa Bu Megawati datang gitu, katanya kan oposisi, tapi abu-abu. Oposisi abu-abu, tukar guling sama Hasto. Lucu-lucu memang. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau ada statement-statement dari pengurus partai dan sebagainya, ketua partai yang konon cuma menonaktifkan beberapa orang yang celotehannya kotor kemarin itu sebenarnya nggak ada gunanya, karena di undang-undang DPR itu nggak bisa nggak bisa dinonjokkan kan. Jadi kalau cuma dicopot sementara, itu bukan copot namanya, itu dicutikan ya. Harusnya jadi dicutikan PAW. ya, gajinya jalan. Kalau mau ya di PAW Atau dipecat dari kalau partai. PAW jelas diganti gitu, atau diberhentikan dari partai. Ini kalau sampai terjadi ya, kalau sampai terjadi demikian, ini ketua partainya atau pengurus partainya lebih zolim lagi kepada kita, karena mereka menganggap kita ini kan nggak tahu. Jadi yang dibilang Sahroni kemarin super tolol sedunia itu bisa seperti itu. Memang mereka menganggap kita ini, jadi ini diginiin aja kan, mereka nggak tahu gitu. Padahal tuntutan kita itu kan bukan sekedar itu saja gitu. Kebrengsekan yang terjadi di dalam lembaga itu yang harus diselesaikan kan gitu. Terus ada celotehan lagi soal apa tuh, potong lagi tunjangan dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Kalian itu makan duit rakyat besar seperti itu, outputnya apa itu yang dituntut kan. Kalau mau ya sekarang kita fair aja. Kan kemarin sudah kita hitung dengan dana yang ada di TNI, di polisi, di ASN. Itu rata-rata kan TNI ya. Biaya operasional semualah kecukupan itu setiap bulan itu satu orang itu 27 juta. Sementara kan DPR itu 1 sampai 1,3 miliar. Itu disamakan lah kalau mau sama TNI kan gitu kan. Terus pensiun. Masa kalian kerja 5 tahun pensiunnya sama dengan panglima jenderal itu? Ini kan sudah nggak masuk di akal. Itu yang kita mau beresin gitu. Jadi tidak sembarangan aja kalian ngacak-ngacak duitnya rakyat. Bentar, nggak jabat lagi sebagai DPR RI, dapat pensiun juga, emak Jang. Itu kan nggak bisa seperti itu, karena semuanya dari pajak rakyat. Tadi juga saya baru lihat video, ada kawan-kawan dari Indonesia nyebrang ke Timor Leste di jalan darat. Ternyata di sana pajak kendaraan itu mobil Rubicon itu sama motor itu sama $10 gitu. Malaysia itu 1 juta. Kita ini pajak apa? Saya pernah punya mobil kecil ya, yang dianggap mewah itu, pajaknya 9 juta setahun. Sekarang ini yang mobil-mobil di rumah ini 2017 itu 3,4 juta. Yeah. Itu duitnya kemana saja gitu kan. Nanti kita hitung lagi tuh ya, kita lanjut lagi ya. Di rumah 2013 pernah waktu itu pajaknya 3 jutaan tuh ya, kira-kira gitu.
Jadi kalau kita lihat seperti itu, sebenarnya rakyat ini, kita ini nggak boleh anget-anget tai ayam menuntutnya, harus ada fokusnya yang seperti saya katakan kemarin. Kita harus bisa minta ruang untuk bisa kontrol gitu. Jadi setiap kabupaten kita punya perwakilan, apalah namanya nanti Serikat Transparansi Indonesia atau apa, kita buat seperti itu. Kalau perlu ya minta gaji sama pemerintah gitu, tapi cari orang yang bukan oportunis, yang bisa disogok, bisa disuap gitu ya. Saya pikir kalau dengan itu kita bisa ngerem gitu kan. Paling tidak yang lain-lain juga nanti bisa bekerja secara bertahap, karena membubarkan DPR juga tidak mungkin, kan ada mekanisme undang-undang partai dan sebagainya. Berat. Membubarkan mereka ini berat bos gitu, karena sudah dibuat mekanisme seperti itu. Kita ini kan sebenarnya sudah hidup bersama oligarki dan nama, dan yang repotnya oligarkinya itu ya pemilik partai itu gitu. Ya kan, siapa Surya Paloh itu kan oligarki, orang pengusaha besar kan, ya kan. Terus siapa lagi, SBY mantan presiden yang hartanya juga melimpah ruah, kita nggak tahu dari mana. Bu Megawati juga saya pikir sama kan, ya kan. Siapa lagi, Haritanu, Pak Prabowo sendiri itu kan oligarki. Dia pengusaha 27 perusahaannya Pak, ya kan. Jadi kalau kita ngomong oligarki itu ya memang kita sedang dan sudah dimakan oleh oligarki. Makanya kita ini udah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi nggak bisa napas kita dibuat mereka gitu. Oligarki itu kan apa? Sifatnya itu apa ya? Menguasai, jadi menguasai yang besar dalam kelompok yang kecil gitu. Dari mulai kekayaan, ekonomi, politik dan sebagainya. Nah, itu dia video kita kali ini teman-teman. Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar seperti apa pendapat dan pandangan teman-teman sekalian ya. Kalau di sini saya lebih daripada merespon ya soal DPR-nya, masalah oligarki dan macam-macam seperti yang disampaikan oleh Pak Yas Subiakto. Saya nggak terlalu paham, nggak ngerti lah, bisa dibilang seperti itu teman-teman ya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan share videonya ke grup-grup yang teman-teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan ya dengan adanya video ini. Yang jelas Partai Merah emang agak lain. Saya percaya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.